Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di sisi barat sirkuit Mandalika. Terlihat di depan sana lagi persiapan untuk area parkir yang akan dibangun di sebelah kanan situ. Nah, jadi bisa kita lihat ya teman-teman. Saya akan coba terbangkan drone supaya kita lihat lebih detail lagi ya. Oke, kita akan coba take off dari atas ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu teman-teman, bisa kita lihat untuk area parkir yang terus dituntaskan pengerjaan pada sisi barat sirkuit Mandalika ini. Jadi buat yang datang dari Masjid Nurul Bilad atau yang datang dari sisi barat nanti, karena sejumlah hotel dan homestay kan ada banyak di bagian sentral Kuta kita bilang. Nah, itu nanti akan ada shuttle bus dari Masjid Nurul Bilad dan mengantarkan kalian secara gratis dari sana ke arah parkir sini. Jadi ini tentu bagi para penonton yang memegang tiket yang mana akan duduk di kawasan barat sirkuit Mandalika, terutama baik itu di kawasan yang zona J kita bilang di sebelah kiri tikungan yang ke 15-16, kemudian zona I, zona G dan sebagainya. Nah, untuk progres saat ini dari area parkir seperti ini ya, bisa kita lihat sama-sama. Dan kita akan masuk dari sisi barat sini juga, karena sudah lama kita nggak ngeliat dari sisi barat seperti apa persiapan yang sudah dilakukan atau progres dari jalan akses sebelah baratnya tikungan yang ke-15 ini. Ya oke, sekilas terlihat kalau jalan yang sudah diaspal di sini yang merupakan aliran lanskap memang sedikit berlumpur karena maklum masih progres dan memang musim penghujan. Nah, pengendali banjir yang terkonek ke arah Laguna sudah nggak asing lagi ya, sudah menunjukkan fungsi yang lumayan maksimal, yang mana di saat penghujan sekarang juga ya seperti ini, debit air yang tersisa tidak begitu dalam dan tidak begitu banyak, jadi memang berfungsi sekali. Kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk progres di area sebelah kiri sudah terlihat itu area beton di pinggir sirkuit sendiri, merupakan tribun zona J nantinya. Itu merupakan area-area tribun yang benar-benar deluxe ya, sangat-sangat spesial kita bilang. Dan kita akan turun lebih rendah dari sini langsung menuju ke bagian dari trek lurus untuk melihat kesiapan dari trek dan perubahan-perubahan atau pembenahan-pembenahan pada sisi pinggir kiri dan kanan ataupun ya keseluruhan dari progres di sirkuit Mandalika ini. Nah, untuk area tribun yang premier sudah kita dengar sudah sold out ya untuk tiket-tiketnya. Jadi buat yang mau beli tiket harus segera hubungi pihak yang sudah ditentukan sebagai sales ya. Dan progres untuk tribun di zona A di sini sisi kanan sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat signifikan juga. Ya, kita nggak akan terbang terlalu rendah ya, supaya mengajak kalian untuk melihat sisi yang lebih luas atau lebih lebar. Misalnya seperti ini saya contohin, bisa kalian lihat untuk sebelah kiri ada VIP village yang dibangun, kemudian trek yaitu trek lurus di antara service road sebelah kiri, service road sebelah kanan, dan juga progres dari tribun sendiri. Nah, untuk terbang lebih tinggi sedikit begini supaya lebih luas pandangan kita, lebih luas pantauan kita maksudku. Nah, di bagian VIP village atau untuk yang pemegang tiket deluxe class di sini, tribun ataupun VIP village kita sebut, buat mereka sudah disediakan, sudah sampai progres di lantai yang ketiga kalau kita perhatikan di sini. Lalu kita akan lanjutkan pantauan ke tikungan yang pertama. Di sini untuk persiapan di tribun sebelah kanan juga terus dituntaskan. Nah, untuk bagian trek sendiri ya sudah aman, sudah tuntas, sudah dibenahi dan pokoknya sudah siap dipakai balapan. Tinggal melakukan penambahan beberapa item safety item yang paling prioritas di service road sebelah kiri maupun kanan pada setiap tikungan trek, karena
selain dipasangkan tayar baris seperti yang sering kita bahas, dan tayar baris sendiri sudah dipasangkan conveyor belt yang berwarna hitam untuk penahan agar tidak menggelinding lepas begitu. Dan nantinya di luar dari conveyor belt yang berwarna hitam ini akan dipasangkan air fence ya, safety air fence. Jadi bisa mengurangi bagaimana fatalitas kecelakaan yang terjadi dari para pembalap. Nah, seperti yang kita infokan ke teman-teman barusan, kita nggak terbang rendah, tapi di sini kita akan terbang tinggi untuk melihat progres lebih luas, sekaligus juga pemandangan yang lebih luas. Anggap saja di sini sekarang semacam kamera Dorna yang dibawa oleh helikopter begitu ya. Jadi pemandangan yang bisa dipantau oleh helikopter sendiri seperti ini kurang lebihnya di saat mengambil gambar yang komprehensif, bukan ke arah para pembalap yang sedang berlaga, tapi di sini helikopter Dorna mengambil pemandangan yang sisi bagus atau pemandangan yang enak dipandang gitu. Oke, kita sekarang berada di atas tikungan yang ke-6. Kalau kita menoleh ke arah tengah sedikit ya, seperti ini zona tengah pada sirkuit Mandalika, terlihat sekali untuk progres pada bagian tengah di sini, terutama rumah-rumah yang sudah diratakan, rumah-rumah atau warga semua yang tinggal di tengah ini sudah direlokasi. Jadi persiapan sekarang penebangan beberapa pohon kelapa yang akan difungsikan sebagai tribun. Dan tribun tersebut sudah kita bahas ya di sejumlah video sebelumnya. Jadi teman-teman yang ingin tahu titik tribun yang akan ada di GP Series-nya Mandalika, kemudian bagaimana pemandangan atau visual yang kita dapatkan kalau kita duduk di area tribun tersebut, silahkan kalian kepoin video saya beberapa hari yang lalu. Nah, di sini selain melihat ke progres pada pembenahan trek, juga di sini ada pembenahan yang bisa kita amati untuk Bukit 360 yang seperti hampir siap dilakukan pengaspalan pada jalur masuknya ini. Kalaupun tidak akan menggunakan pengaspalan, paling tidak nanti akan menggunakan semacam beton ya, seperti yang kita lihat di area tribun tadi. Namun di sini dilakukan lapisan sabis juga setebal 20 cm untuk menjaga agar tidak terjadinya semacam erosi atau keretakan pada beton yang akan dilintasi oleh atau akan dilalui oleh para pengguna jalur ke arah bukit, baik itu kendaraan maupun teman-teman semua yang akan naik ke atas ini sambil menonton dan melihat pembalap kalian dan melihat pemandangan di sekitar sirkuit. Ya, kita bilang tadi seperti pemandangan 360 derajat bisa kita dapatkan di sisi bukit sini. Oke, jadi pemandangan yang bisa kita lihat seperti dari helikopter Dorna, selain melihat ke arah trek, bisa melihat ke arah hampir keseluruhan kawasan sirkuit ataupun pemandangan yang ada di sisi luar sirkuit Mandalika. Dan untuk sisi Laguna ya, masih belum mulai dilakukan progres, dan sempat kita bagikan dulu kalau progres akan dilakukan setelah USBK. Namun sampai hari ini juga belum ada progres pengerukan sedalam 1,5 meter seperti yang pernah kita informasikan ke kalian. Tapi kita akan pantau terus ya, karena mungkin saat ini masih dilakukan krusial spot atau titik-titik yang sangat krusial untuk kesiapan GP. Itu yang diprioritaskan, itu yang paling utama dituntaskan dahulu. Dan tentunya nanti sambil jalan, maka sirkuit Mandalika akan terus sambil berbenah, menerima masukan maupun feedback dari semua kalangan, dan nantinya akan dilakukan pembenahan. Jadi bisa kita simpulkan dalam 2-3 tahun ke depan atau tahun depan nanti pun akan terlihat bedanya ya dari Mandalika sirkuit ini. Terlihat sekali bedanya, terlihat sekali perubahannya untuk lebih ke arah pembenahan, dan ada kemajuan kalau kita bahas seperti itulah ya. Nah, kita sudah melewati tikungan yang ke-10 dan di depan kita merupakan tikungan yang ke-11. Di sini progres yang bisa kita amati
pada trek sendiri sudah tidak ada pembenahan atau evaluasi ya. Mungkin di area rumput masih ada sejumlah titik genangan kalau ada musim hujan atau kalau ada hujan mengguyur, dan itu jelas sekali bisa kita amati. Kemudian di atas bukit 360 derajat juga progres masih terlihat terus di kebut pengerjaannya. Lalu kita ke tikungan yang ke-12 di depan sini. Nah, sebelah kanan dari tikungan yang ke-12 menuju 13 juga pada area tribun yang akan disiapkan. Di sini progresnya masih pemadatan dan perkerasan pada kawasannya ya. Kalau kita lihat lagi lebih rendah, kita lihat jelas masih pemadatan untuk lokasi di mana tribun zona G akan berdiri ya, sebelum di tikungan yang ke-13 ini. Kemudian sekilas kalau kita menoleh ke arah dalam dari tikungan yang ke-13 sekarang, pengerjaan pada area tribun 13 menuju 14 di bagian dalam sini terus juga dibenahi untuk alas dasar atau area pembetonan terus akan dilakukan. Kemudian untuk jalur atau rute di tengah juga terus disiapkan supaya nanti tidak terjadinya antrian atau traffic pada sejumlah shuttle bus yang akan beroperasi di dalam. Jadi teman-teman yang menonton akan di drop di sini kan, jadi memilih jalur kemana untuk tribun yang sudah kalian beli sesuai dengan tiket yang Anda pilih. Nanti sudah bisa menggunakan akses yang benar-benar nyaman dilalui, tidak becek lagi atau enggak lumpuran lagi sepatu-sepatu kalian di saat MotoGP nanti ya. Jadi kalau kita bandingkan di saat WSBK kemarin, ya mungkin banyak yang berlumpur kaki sepatu karena sepatu baru, namanya juga acara bergengsi, pengen serba tampil istimewa, tampil sempurna, sehingga pada WSBK kemarin mau nggak mau harus basah-basahan oleh hujan dan main lumpur juga untuk di area tribun yang kalian sudah pilih. Jadi di saat MotoGP nanti dipastikan semua sudah nyaman, baik dari akses, dari kedatangan, kemudian dari tribun tempat kalian menonton sudah kita bagikan informasinya. Kalau tribun yang akan ada saat MotoGP nanti adalah tribun yang berstandar Formula One atau MotoGP pada sirkuit lainnya. Jadi sudah ada pembeda, sudah ada bedanya dengan tribun yang kalian dapatkan di saat WSBK kemarin. Oke, di sini pengerjaan pada tribun luar di tikungan 16 ya menuju 17 terus dilakukan, yang mana zona J ada di kiri, kemudian zona K yang ada di depan kita di bawah sini. Tikungan yang ke-16 ini merupakan tikungan yang sangat-sangat spektakuler menurut saya karena pemandangan pada tribun ini sangat-sangat spesial. Selain melihat aksi adu saling salibnya para pembalap favorit kalian ya, jadi di situ langsung pemandangan sekilas bisa melihat ke arah tengah sirkuit atau ke arah pantai yang ada di sisi selatannya. Oke, tidak terasa kita sudah kembali di tikungan yang ke-17 dan kita melihat persiapan pada area PLN seperti ini. Sejumlah genset dan UPS di standby kan. Ya, sejumlah UPS, sejumlah genset sudah standby, terus didatangkan persiapan untuk penyuplaian listrik oleh PLN kepada acara gelaran MotoGP-nya Mandalika ya. Di sini kalian bisa lihat sejumlah genset yang dimobilisasi dari beberapa hari kemarin. Nah, sekarang kita berada di belakang area pedok atau pit building area di sini. Jadi nanti kontainer-kontainer yang banyak ini akan digunakan sebagai ruangan menginap para pembalap ataupun tim kru mereka ya. Kita akan update lagi kayaknya untuk tim kru mereka deh nanti. Kemudian pembenahan pada belakang race control ya. Dari kemarin sudah kita lihat taman-taman sudah cantik. Kemudian tidak ada taman lagi di belakang area pedok di sini. Seperti pengamatan kita saat WSBK kemarin ya, pemandangan di belakang ini diberikan semacam taman mini begitu ya untuk menambah asri, namun ternyata itu mengganggu sekali di saat
melakukan drop logistik atau aksesoris balap ke masing-masing garasi yang ada di sini. Dan oke, jadi sekilas baterai dari pesawat juga sudah meminta kita untuk pulang, untuk balik ya dari lokasi terbang di sini. Oke, teman-teman, jadi kita sekilas melihat progres yang dapat kita lihat di area pit building maupun di sepanjang trek dan di sisi luar dan dalam sirkuit Mandalika seperti itu. Dan pengerjaan pada jalur yang ada di sebelah utara di sisi timur yang akan menjadi area ticketing, kemudian drop off untuk shuttle bus terus disempurnakan, dan juga area parkir terus diselesaikan. Selain itu, pengerjaan pada jalur provinsi juga sudah kita bahas berkali-kali, baik itu di video-video sebelumnya maupun di video sebelum yang ini. Dan ini untuk area parkir VIP juga terus dibenah supaya tidak berdebu ataupun tidak terjadi genangan banjir lagi ya. Karena kemarin kita lihat di saat USBK itu ya, drainase yang berada di kawasan VIP ini belum dipasangkan box culvert. Mungkin teman-teman masih ingat, itu memang penggalian untuk jalur drainase sudah seperti jalur yang ini ya bersama, namun peletakan dari box culvert yang nggak ada kemarin tuh, sehingga terjadinya genangan air, dan itu yang harus dihindari. Dan saran dari semua penonton, pengunjung juga begitu, karena drainase pengaturan sistemnya yang sempurna memberikan efek yang benar-benar sempurna juga. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa kita bagikan ke kalian di video kali ini. Kita akan update terus bersama-sama, baik itu sirkuit Mandalika ataupun kawasan Mandalika dan lokasi-lokasi wisata yang lainnya di Pulau Lombok, serta beberapa informasi yang menarik lainnya. Dan penataan pada area glamping ataupun camping di sini juga masih belum ditata ya, tapi sudah tersedia lahan yang sangat-sangat disiapkan untuk kalian semua yang suka berkemah, yang suka camping. Jadi silakan bisa dilakukan, bisa dipersiapkan buat kalian yang mau camping, glamping di sini nantinya. Dan kurang lebihnya dari narasi maupun visual yang saya bagikan di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.